Kepala P3R Sumatera yang diwakili oleh Kabid Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Yang selalu kita hormati, kita mudahkan Bapak Alfi Zahri, Alfi Mahmi, SPRC, Kepala Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera. Kemudian Ibu Poni, tapi bukan Poni ya, ini Poni Simanjuntak dari Regional Kementerian Lingkungan Hidup Sumatera dan rombongan. Kami ucapkan selamat datang di Tanjung Balai dan ucapkan terima kasih sudah hadir, dan insya Allah akan memberikan cerahan bagi masyarakat Tanjung Balai kaitannya dengan pengelolaan sampah di tengah-tengah masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa kalau pengelola sampah yang menjadi wilayah kalau Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Bersyukur hari ini kita dapat melakukan kegiatan kedatangan tamu dan kerinduan pemerintah Kota Tanjung Balai, keinginan masyarakat Tanjung Balai, masalah sampah tidak kunjung selesai sampai pada hari ini. Bahkan beberapa hari yang lalu kami melakukan kunjungan ke Banyumas di Dinas Lingkungan Hidup yang inovasi gagasan oleh Pak Husin, mantan Bupati 2 periode Banyumas, yang sampai saat ini dia hadir menjadi narasumber ketika tamu yang datang dari kabupaten kota se-Indonesia. Maka dari selama itu tidak hanya menjadi sampah, tetapi bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam ratusan ton. Sekarang paling banyak dalam satu hari sosialisasi pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai oleh Kementerian Lingkungan Hidup Regional Sumatera. Hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2024 bertempat di Aula Tamrin Putih Pemerintah Kota Tanjung Balai secara resmi kami buka. Pagi dan siang kita sudah bertemu di ruangan rapat kantor Wali Kota Tanjung Balai. Yang menghormati Pak Haji Spasiman, dan Bapak Ibu semua, Pak Somad, Pak Abdullah, KSM dan sebagainya. Sebelum kami masuk ke materi, Pak, mungkin sedikit perkenalan dari kami. Mestinya tadi kita Pak Alina, kita mencoba kerja Spasiman menunjukkan bagus Bapak supaya tahu berarti. Mungkin Bapak Ibu semua beserta heran nih kok ada orang bukan baru di sini, bukan orang Medan. Jadi sedikit kenalan Pak, kami itu adalah PT atau namanya Kadula, Kantor Wilayah Kementerian Hidup dan Kehutanan di wilayah Sumatera, dengan wilayah kerja dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera Sabang sampai Belitung, Lampung, Belitung. Jadi 10 provinsi, 154 kompetensi kota.
daripada masyarakat itu, atau lebih kita bahasanya kepada sumber daya masyarakat. Mungkin di sini bisa usul saya sih. Saya tadi berharap bapak-bapak camat yang ke depan tadi nggak pulang Pak. Iya, wali kota itu nggak pergi. Kenapa? Saya betul-betul tadi yang ngomong, kalau mereka nggak pulang saya mau sampaikan. Kenapa? Mereka selaku pejabat di tingkat kecamatan, harapan kita mereka punya lurah dan keping. Jadi lurah dan keping ini bisa menjadi tim sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa? Para stakeholder ini kan kurang itu menyampaikan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah. Izin Pak Kadis, boleh saya masukkan. Apa yang disampaikan saudara tadi memang itu juga mau saya sampaikan. Tapi satu lagi tambahan mengenai sosialisasi kepada masyarakat, kalau bisa didampingi oleh dari dinas lingkungan hidup atau yang berkompeten dalam hal ini, agar masyarakat kita yang di pinggir sungai tidak membuang sampah ke sungai. Karena yang sering saya lihat yang masyarakat memulai membuang sampah ke sungai di Sungai Sido, dan sudah saya kasih juga edukasi kepada masyarakat. Tapi apalah daya, saya sendiri yang saya edukasi kepada masyarakat tadi mungkin kurang efektif, karena sendiri tidak dengan membawa pakaian dinas, hanya sebagai teman saja. Mulai dari bayi sampai orang dewasa dan sampai lansia sudah menghasilkan sampah, kan itu. Jadi dengan bertambahnya masyarakat, maka akan bertambah pula sampah yang dihasilkan volumenya. Sedangkan permasalahan yang kita hadapi khususnya di dinas lingkungan hidup itu, pertama, ketidaksesuaian antara volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dengan armada yang kita miliki Pak. Itu yang pertama. Kalau dibilang kota Tanjung Balai ini kota kecil, tapi dengan jumlah penduduk mungkin masih terpadat se-Asia Tenggara. Kalau dibandingkan dengan tebing, kota kecil yang penduduknya sedikit mempunyai armada dump truk 25, sedangkan kita Tanjung Balai Pak, dump truk kita hanya ada 9, kan gitu. Jauh dari kata cukup. Tapi untuk mengantisipasi itu, kita juga ada punya amrol Pak. Amrol ini nanti kita letakkan di lokasi-lokasi tertentu sebagai TPS sementara sebelum diangkat ke tempat pembuangan akhir. Tiga persoalan di Tanjung Balai ini yang hari ini masih sangat urgent, sehingga pengurangan sampah ini belum terasa begitu memuaskan di Tanjung Balai. Poin pertama itu Pak, bahwa kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumber. Artinya masyarakat ini belum terbiasa dan belum sadarkan diri untuk memilah sampahnya itu sebelum dia kirim ke TPS 3 atau ke TPH atau sampah-sampah ini, sehingga sulit untuk masuk ke bank sampah. Kami pelaku bank sampah ini kan Pak bukan tukang pemulung. Jadi kami bukan penerima sampah itu satu rombongan dan kami memilahnya, bukan. Jadi kami menerima sampah itu kan sudah terpilah. Yang kedua ini tadi terkait kesadaran kita, dan salah satunya pemerintah dalam hal ini OPD yang hari ini mungkin tadi kepulangannya Bapak camat-camat tadi ini merasa bahwa masalah sampah ini, masalah kebersihan ini urus dinas lingkungan hidup ini. Jadi makanya orang-orang dinas lingkungan hidup yang banyak tinggal di sini. Jadi bersyukur juga kita, Pak Siman dan beberapa kabin itu masih tetap di sini. Artinya apa? Dinas lingkungan hidup Tanjung Balai hari ini memang udah cukup respect terhadap permasalahan sampah. Itu merasa diajari begitu. Jadi di sini intinya saran saya, mohon kiranya beliau itu kembali dilakukan, karena saya selaku ASN tidak punya banyak waktu untuk berjalan dari rumah ke rumah. Minimal saya bilang kemarin sama dinas, kemarin di bawah bidang siapa saya lupa, 1 kali 1 bulan saja. Bahkan kami sempat mendirikan bank sampah bersama
ibu Kepling yang ada di Kelurahan Cijambi. Tapi setelah dibentuk, adik-adik itu nggak datang lagi. Di situ saya kesalnya. Padahal sudah antusias masyarakat itu mau menabung sampahnya. Sudah kami bentuk, tapi mereka tidak datang lagi. Maksud saya, jangan saya lagi melanjutkan karena itu bukan saya membuang badan, bukan tugas saya. Saya hanya kalau bisa memfasilitasi di awal, gitu ya kan. Mau saya dinas itu lanjutkan. Saya bukan menjelekkan dinas, bukan menyulitkan dinas. Saya tahu ada penyuluh kita di dinas. Saya mau buat dulu pilot project yang di kelurahan saya itu di Cijambi itu, agar kelurahan yang lain bisa meniru gitu. Seperti Pak Ramadan dan Pak Ramadan tadi bilang tindakan ini, reward and punishment-nya itu sudah dulu. Kami hanya berharap dari Allah Taala saja nanti membalasnya. Tapi kan tidak demikian juga dengan masyarakat yang lain. Karena apa? Masyarakat itu perlu penghargaan, bukan hanya dari Tuhan, tapi dari manusia. Jadi sehingga apa yang kami lakukan tidak ada mencontohnya, Pak. Sayang sekali, tidak ada mencontohnya. Jadi kalau kami sendiri, saya ceritakan lagi di bank sampah itu, saya sendiri pribadi, saya tidak ada armada sampah pun satu bulan ini, saya tak gelisah. Karena kami di rumah sudah memilah sampah, 2 jenis saja, yang kering dan yang basah. Yang basah kami jadikan pupuk kompos, kami buat medianya, dan ini tidak henti-hentinya kami membuat penyuluhan ini di media sosial. Mungkin Pak Adi Ramadan mengikuti Facebook. Kita semua, perkenalkan nama saya, seperti yang untuk tempat tinggal bisa dan radio. Kami sebagai pengelola sampah ataupun bukan atau memang foto. Nah, kalau kami perhatikan bagaimana suatu mengelola sampah ini, atau menurut hemat kami dan pengalaman kami di sampah ini, paling gampang, ini paling gampang diatasi bagaimana supaya kota kita ini bersih. Dengan catatan tahun 2021 sampai tahun 2022 saya sedang berkeliling di kota kita Tanjung Balai melihat tong sampah barangkali sedang kosong, karena di sana di tahun 2021 sampai tahun 2022 jenis-jenis plastik itu, dan yang saya lihat yang sangat sulit dihancurkan seperti kantong suri diprediksi ya 10 tahun sampai 50 tahun baru dihancur. Dan demikian juga plastik tempat cuci itu diperhitungkan